Kita pada hari ini adalah kedewasaan rohani. Perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kedewasaan rohani tidak ditentukan dari berapa usia. Tapi di sini kita mau belajar bagaimana kita harus tetap mempertahankan iman kita di dalam Tuhan. Dewasa rohani tidak ditentukan usia kita. Kita sudah tua sekarang, mulai dari kita dilahirkan, orang tua kita Kristen, sampai kepada kita sekarang, bahkan anak-anak kita, tidak menjamin untuk kita dewasa di dalam Tuhan. Tetapi proses hidup yang kita alami di dalam Tuhan, ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, disitulah ya kita belajar untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Di sini kita melihat Yosia memerintah di usia yang 8 tahun. Ya, dia belum punya KTP, bahkan di Indonesia 17 tahun dulu baru boleh punya KTP. Tapi Yosia sudah bisa memerintah. Yosia sudah menjadi seorang raja. Dan yang lebih luar biasanya lagi, bukan kepemimpinannya, bukan otoritas yang dia punya, tetapi dia dewasa di dalam Tuhan. Apa yang dia lakukan itulah yang menunjukkan kedewasaannya di dalam Tuhan. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, kita sudah menuruti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, di situ kita akan terlihat bahwa kita adalah orang-orang yang dewasa secara rohani. Tidak bisa kita dikatakan dewasa rohani kalau kita pulang di rumah saja kita masih maki-maki. Kalau kita pulang di rumah saja kita masih suka gosip tetangga. Masih pulang di rumah saja kita tidak baca firman Tuhan. Tidak bisa kita katakan bahwa kita ini dewasa secara rohani. Banyak orang yang sudah mengklaim dirinya, saya sudah lama jadi orang Kristen. Mau apa? Saya sudah lama jadi orang percaya, saya sudah melayani, saya sudah berdiri di depan, saya sudah menginjili di mana-mana, saya sudah melayani banyak orang. Belum tentu Bapak Ibu. Yang menentukan seseorang dewasa secara rohani adalah kehidupannya sehari-hari, ya. Bahkan di akhir hidupnya itulah yang menentukan dia apa dia dewasa secara rohani. Firman Tuhan katakan bahwa hidup kita adalah kitab yang terbuka. Tidak peduli saya bicara apa di depan. Ketika saya kembali sebentar, ketika saya ganti pakaian gereja saya, apa yang saya lakukan? Itulah hidup saya, ya. Yang sesungguhnya hidup kita adalah kitab yang terbuka, ya, di mana orang-orang bisa baca. Orang di luar sana tidak lihat bagaimana kehidupan kita di dalam gedung sini. Mau kita suci, duduk diam, ya, penyembahan luar biasa. Orang di luar sana mereka tidak lihat kita, ya. Mereka tidak tahu apa yang kita lakukan di dalam sini. Mereka dengar kita menyanyi, mereka lihat kita berpakaian rapi, mereka lihat kita duduk manis. Mereka berpikir bahwa kita adalah orang-orang yang memang taat pada firman Tuhan. Tetapi apakah kita keluar dari tempat ini kita masih seperti itu? Itulah yang orang lihat. Jangan sampai ketika kita keluar dari tempat ini kita sama seperti mereka, bahkan kita lebih dari mereka. Itulah mengapa orang suka mencela orang percaya, suka mencela orang Kristen. Bahkan tidak seringkali juga kita menjadi batu sandungan. Kenapa orang tidak mau datang ibadah? Karena mereka melihat kehidupan kita yang justru jauh dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yosia di sini dewasa secara rohani. Kenapa? Ayahnya bahkan kakeknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sampai di akhir hidup mereka melakukan apa yang jahat. Bapak Ibu bisa baca di pasal sebelumnya. Mereka mengizinkan penyembahan berhala. Kalau kita belajar tentang teologi perjanjian lama, kita akan temukan di situ bahwa ada satu lingkaran setan. Kenapa dikatakan lingkaran setan? Pada saat Tuhan menunjuk satu hakim atau satu nabi yang benar-benar takut Tuhan, semua umat itu akan menjadi takut akan Tuhan. Karena mereka apa? Mereka mendengar perintah pemimpin. Tapi ketika ada satu pemimpin yang hidupnya tidak takut Tuhan, mereka mulai menyembah berhala, mereka mulai mendirikan mesbah-mesbah pengorbanan. Seluruh umat juga akan melakukan hal yang sama, sehingga itu akan berputar. Seperti itulah garis iblis dalam perjanjian lama. Tapi di sini kita melihat pada masa perjalanan Yosia, pada masa pemerintahannya, dia melakukan apa yang benar. Di ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud. Siapa yang tidak kenal dengan Raja Daud, ya? Raja yang melakukan pembaharuan besar-besaran. Hanya saja Tuhan tidak mengizinkan dia untuk mendirikan bait suci, dan Tuhan sudah menazarkan, dia sudah berjanji bahwa anaknya yang akan membangun. Di sini Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sulit Bapak Ibu
untuk kita benar-benar taat betul-betul pada firman Tuhan itu butuh kerendahan hati. Kadang-kadang kita juga egois, ya. Kadang-kadang kita tidak bisa mengalahkan ego kita untuk taat pada firman Tuhan. Hanya orang yang merendahkan hati, dia yang bisa menerima firman Tuhan apa adanya. Ya. Jadi di sini dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berarti dia benar-benar taat kepada firman Tuhan. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Pada masa itu, orang kalau mau mencari Tuhan, mereka mendirikan patung, mereka mendirikan mezbah. Itulah yang mereka anggap sebagai Tuhan. Mereka ingin Tuhan itu berwujud. Mereka ingin Tuhan berwujud. Kenapa sekarang ini juga dari kecil saya sudah lihat kalau orang di sawah pasti ada batu tinggi segini mereka kasih berdiri. Nanti kalau sudah mau panen, mereka bawa ayam potong di situ, baru mulai panen. Ya. Itu mereka anggap sebagai dewa mereka. Itulah manusia. Mereka ingin Allah itu berwujud. Ya, itulah manusia. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yosia melakukan pembaharuan. Dia tidak lagi ingin akan hal-hal seperti itu, tetapi dia menghancurkan. Bahkan beberapa kali kita baca kata menghancur lulukan. Tidak ada tersisa sedikit pun. Dihancurkan. Dia bakar itu tulang-tulang dari imam-imam, ya, dan dia hamburkan. Ini adalah satu tindakan yang radikal menurut saya. Karena tentunya di situ ada banyak juga orang-orang yang percaya kepada berhala, tetapi dia tidak takut terhadap apapun. Ya, dia maju karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan adalah hal yang benar. Terkadang kita kompromi dengan kehidupan di dunia ini. Ya, tidak apa-apa seperti ini. Ini kan demi kebaikan. Tidak ada demi kebaikan. Kalau itu memang jauh dari firman Tuhan, ya, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Akibatnya memang fatal, ya. Tetapi jangan kita ikut jalan yang mulus, karena pada akhirnya juga kita akan celaka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar bahwa dewasa secara rohani, kita mampu untuk melakukan terobosan-terobosan yang baru. Ya, kalau kita menjadi biasa-biasa saja, kita tidak akan pernah bisa untuk melangkah melakukan yang lebih besar. Ya, tapi kita belajar di sini bahwa sekalipun usia kita muda, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan kebenaran. Sekalipun kita belum lama menjadi orang percaya, tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mempercayai firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang berhala, mungkin sekarang sudah berkurang, ya. Berkurang orang menyembah pohon, menyembah batu atau apapun itu mungkin sudah berkurang. Tetapi di saat sekarang ini banyak berhala-berhala modern, ya. Salah satunya HP bisa menjadi berhala, ya. Kadang kalau kita datang ibadah, kalau lupa HP, sekalipun sudah ada Alkitab, ya, sekalipun sudah ada Alkitab. Karena kalau datang ibadah kan yang paling penting Alkitab, ya. Bolehlah kalau tidak bawa Alkitab, kemudian lupa HP, pulang ambil, karena ada Alkitab di dalamnya. Tapi kebanyakan orang sudah bawa Alkitab manual, ya, Bible book. Kalau sudah bawa Alkitab terus lupa HP, macam ada sesuatu yang mengganjal. Kan lupa apa gitu, terus lupa HP. Bela-belain balik ke rumah, ambil HP sekalipun terlambat datang ibadah. Kemudian ketika kita sedang asik memuji Tuhan, yang lain juga asik dengan HP-nya. Puji Tuhan, di dalam ruangan ini tidak ada sinyal. Jadi kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, itulah berhala-berhala modern, ya. Banyak berhala modern. Teman bisa jadi berhala. Kenapa? Waktunya ibadah lebih mementingkan teman. Pesta bisa menjadi berhala. Waktunya persekutuan lebih mementingkan pesta. Duka bisa menjadi berhala. Orang sudah meninggal, biar hari Minggu kita lupa ibadah karena apa? Jaga orang meninggal. Tidak mungkin orang mau datang ambil mayat, ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita, sekarang berhala itu sudah modern. Jangan berpikir bahwa berhala itu ketika kita pergi sembah-sembah di patung, ketika kita simpan sirip pinang di atas kuburan, ketika kita ngomong-ngomong sendiri dengan kuburan waktu kita sakit. No, tapi berhala
ketika pikiran kita tertuju pada satu benda yang melebihi Tuhan, ya, karena kita tahu bahwa otoritas tertinggi adalah Tuhan. Tapi ketika kita tempatkan satu bagian yang melebihi Tuhan, disitulah yang namanya berhala. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita, mampukah kita menghancurkan berhala itu dalam hidup kita? Ya, saya juga ketergantungan sama HP. Kalau dulu waktu di Sulawesi tidak ada sinyal, mau HP 1 minggu tidak dicas, tidak apa-apa. Fungsinya cuma pakai dengar musik. Tapi ketika ada di sini, bentar-bentar lihat HP, bentar-bentar lihat HP, ke orang penting ya. Jadi mari kita ubah pola pikir kita. Bukan berarti saya sempurna, ya. Saya sudah menang dalam hal tersebut. Tapi mari sama-sama kita belajar, ya. Belajar itu proses seumur hidup. Kalau kita berhenti belajar, hanya orang mati yang sudah tidak punya nafas yang berhenti belajar. Cuma diam kaku. Tapi selama kita hidup, kita harus terus belajar. Belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari firman Tuhan, belajar dari pengalaman kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita semakin hari kita semakin baik. Bukan belajar dari keburukan orang lain. Yang kita ambil dari keburukan orang lain adalah kita tidak boleh mencontoh, kita tidak boleh melakukan. Tapi ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, bukan berarti kita mencibir. Lalu apakah kita sempurna? Tentu tidak, ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat yang ke-6 dikatakan juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancurkan dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Dia mengadakan pentahiran, dia mengadakan perubahan besar-besaran dalam kehidupan setiap umat-umat yang ada di sana. Mampukah kita membawa perubahan bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang terdekat kita, bagi jemaat kita, bagi orang-orang yang kita layani? Apa perubahan yang sudah kita bawa sampai dengan hari ini? Mari kita belajar, ya. Jangan merasa aman, jangan tinggal di zona nyaman kita ketika kita sudah merasa beres, lalu kita tidak peduli dengan orang lain, ya. Di sini Yosia, setelah semuanya beres, baru dia kembali ke Yerusalem. Jangan kembali kalau kita belum membereskan, ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang dewasa secara rohani bukanlah satu hal yang mudah. Jangan menuduh diri kita sendiri, jangan mengintimidasi diri kita sendiri. Ketika kita mendapati diri kita melakukan kesalahan, lalu kita berpikir saya tidak ada gunanya, saya belum dewasa, kenapa saya seperti ini? Mari kita bangkit, ya. Mari kita bangkit, mari kita menyemangati diri kita sendiri untuk kita terus hidup di dalam Tuhan, ya. Kalau selama ini kita mendapati diri kita mendapati hidup kita jauh dari Tuhan, mari kita belajar. Ketika kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita ambil satu komitmen, ya. Mari kita ambil satu komitmen. Hidup kita tidak tahu akan sampai mana. Kita mungkin berpikir bahwa yang sakit-sakitan itulah yang akan duluan dipanggil Tuhan. Yang sudah tua itu mereka-mereka yang akan dipanggil Tuhan. Tidak, ya. Banyak juga orang baru lahir dipanggil Tuhan. Banyak juga orang masih sekolah dipanggil Tuhan. Banyak juga orang masih muda dipanggil Tuhan. Saya waktu mau dengar pengumuman SMP, satu teman saya meninggal di Wekalosau. Pas habis tanam padi, meninggal. Waktu SD belum dengar pengumuman juga, satu teman saya cowok meninggal. Kemudian SMA, saya naik kelas 3, saya dengar teman saya waktu kelas 1 di Tabula, di Mandaelu juga meninggal. Waktu saya kuliah, 3 mungkin teman angkatan saya meninggal selama praktek. Waktu saya masuk pelayanan 1 tahun, mungkin baru 3 bulan, satunya meninggal pas lagi main benteng-bentengan depan rumah, langsung jantung, meninggal. Kemudian saya masuk pelayanan lagi, 1 ibu hamil setelah melahirkan meninggal. Waktu saya pindah ke pos yang 1, mungkin kita baru beberapa hari. Anak ini akrab dengan saya, dia baru 2 minggu di situ, mau pelayanan di situ, kemudian berenang di sungai, sungainya berarus, langsung dibawa arus. Hidup saya diliputi dengan hal-hal seperti itu, menakutkan buat saya, Bapak Ibu. Saya sampai berpikir, kenapa orang-orang di sekitar saya banyakkan meninggal, ya? Masih muda, semua yang saya sebutkan ini masih muda. Kita berjuang bersama-sama, habis bercanda-bercanda, dia masih bercandain saya. Mereka cari cacing jam 2 siang, dia masih bercandain saya, kasih li gitu. Habis itu mereka, dalam hati saya, enggak usah lah kalian pergi mancing. Mereka mancing dengan mentor saya. Jam 4 mereka mancing, jam 5 datang berita, ya.
Mereka bilang, ih namanya kan David, tenggelam. Saya pikir biasa aja. Terus saya pergi di pinggir sungai, udah banyak orang yang lari ke situ. Terus saya mau nangis kan, saya mau nangis. Ih, jangan-jangan udah gak muncul-muncul gitu. Saya mau nangis, terus saya pikir lagi, sampai nanti mereka udah ketemu dia, terus dia lihat saya nangis, dia ejek lagi. Saya tahan kan, saya tahan. Sampai sorenya hujan deras, besoknya belum ketemu. Memang ini anak sudah meninggal betul. Pas hari ketiga baru ketemu mayatnya di bawah di rumah, di situ baru saya bisa menangis. Karena itu teman saya, waktu saya pelayanan di Surabaya, dia anak didik saya, dia masih SMA. Kemudian dia training dan dikirim ke Sulawesi untuk melayani bersama dengan kami. Itu sedih Bapak Ibu. Jadi kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Jangan pernah sia-siakan usia kita yang ada sampai hari ini. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Jangan berpikir bahwa masih ada hari esok untuk saya bertobat. Masih ada hari Minggu untuk saya minta ampun di hadapan Tuhan. Untung-untung masih sampai hari Minggu. Setelah bicara seperti itu lalu kita dipanggil Tuhan, apa yang harus kita katakan kepada Tuhan ketika kita sampai di sorga? Atau mungkin sampai di pintu sorga? Atau mungkin ketika kita ketemu Tuhan di awan-awan? Apa yang kita sampaikan kepada Tuhan? Ya, apa yang kita mau jawab dengan Tuhan? Mari kita berusaha seolah-olah besok adalah hari terakhir kita. Kita berusaha sebaik-baik mungkin. Kita berusaha sekuat tenaga kita. Kita berusaha sebisa kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Tentu Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Dia lihat setiap jerih lelah kita. Dia lihat setiap usaha kita, perjuangan kita untuk hidup melawan dunia ini. Sehingga dia memberikan kita kekuatan untuk bisa melewati semuanya. Saya percaya kita bisa. Ya. Semua orang yang bisa sampai saat ini karena apa? Karena mereka terbiasa. Kalau kita tidak biasakan diri kita, kalau kita tidak mencoba, kalau kita tidak mengambil kesempatan, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Ya. Orang bisa karena apa? Karena terbiasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, karena firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita. Dimanapun kita pergi dan berada, kita harus membawa pembaharuan. Ya. Karena kita orang-orang yang sudah terlebih dahulu dibaharui oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala kita.